Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Seneng banget bisa nemenin waktu kalian lagi hari ini. Nah, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kalau hidup ini kayak lomba lari maraton yang nggak ada garis finishnya? Kita bangun pagi, buka HP, lihat Instagram, terus langsung ngerasa kalah. Ngeliat teman-teman lama udah pada beli mobil baru, atau denger kabar saudara udah dapat promosi jabatan. Tiba-tiba kita ngerasa kayak, "Duh, kok gue gini-gini aja ya? Gue ketinggalan jauh banget nih." Kalau misalnya kamu pernah atau lagi ngerasain kayak gitu, tenang aja, kamu nggak sendirian teman-teman. Dan jujur aja, itu manusiawi banget kok. Tapi hari ini aku pengen kita ngobrol dari hati ke hati tentang satu hal yang sering kita lupain, yaitu bahwa hidup sebenarnya bukan kompetisi. Coba kita pikirin bareng-bareng, sejak kecil kita emang dididik buat bersaing sebenarnya. Di sekolah ada ranking, di olahraga ada juara satu, bahkan di keluarga kadang kita dibanding-bandingin sama sepupu sendiri. Jangankan sepupu ya, kadang sama saudara kandung sendiri, adik kakak tuh dibanding-bandingin gitu loh. Akhirnya mindset kita harus lebih baik daripada orang lain. Nah, kata-kata itu nempel banget sampai kita gede. Kita jadi ngerasa kalau kita tuh nggak lebih sukses, nggak lebih kaya, dan nggak lebih keren dari orang di sebelah kita. Yang itu artinya adalah kita orang yang kalah. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Hidup itu bukan balapan di lintasan yang sama. Kenapa? Karena garis start kita semuanya itu beda-beda. Ada orang yang lahirnya udah di jalur yang mulus, ada yang harus babat alas dulu buat bikin jalan, ada yang dapat fasilitas lengkap, ada juga yang cari makan sendiri sambil sekolah, dan lain-lain lah. Jadi kalau misalnya garis startnya aja udah beda, gimana caranya kita bisa bilang kalau ini sebuah kompetisi yang adil? Nggak nyambung kan? Nah, banyaknya dari kita yang stres itu bukan karena kita nggak punya apa-apa, tapi karena kita sibuk ngelihat apa yang dipunya oleh orang lain. Kita sering banget ngebandingin dapur kita yang berantakan sama ruang tamu orang lain yang udah rapi dan dipajang di media sosial. Kita nggak tahu berapa kali mereka nangis tengah malam, kita nggak tahu berapa kali mereka gagal, kita cuma lihat hasilnya aja teman-teman. Terus kita jadi nyalahin diri sendiri, dan itu nggak adil buat diri kamu, beneran deh. Coba deh kita jujur-jujuran aja nih. Kadang yang bikin kita ngerasa harus balapan itu bukan keinginan kita sendiri, tapi karena suara-suara di luar sana. Suara tetangga yang nanya, "Kapan nikah? Kapan punya anak?" Suara teman kantor yang pamer gadget baru, atau bahkan tuntutan keluarga yang pengen kita tuh jadi sesuatu menurut standar mereka. Ya, kita jadi kayak robot yang disetel buat nyenengin semua orang, kecuali nyenengin diri sendiri. Kita lari kenceng banget, napasnya udah mau habis, kaki udah lecet. Tapi pas kita sampai di titik yang katanya sukses itu, kita malah ngerasa kosong. Why? Kenapa hal itu bisa terjadi? Teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh kepikiran, gimana ya kalau sebenarnya nggak ada yang lagi ngeliatin kamu? Gimana kalau semua orang itu sebenarnya juga lagi sibuk sama ketakutan dan rasa insecure mereka masing-masing? Jangan dari kita, itu tuh terlalu sibuk mikirin apa kata orang. Padahal orang lain juga lagi sibuk mikirin apa kata kita. Jadi, buat apa sih kita balapan? Buat penonton yang bahkan nggak bener-bener nonton. Iya kan? Coba deh bayangin kalau misalnya semua bunga di taman itu harus mekar di waktu yang sama. Hal ini tuh nggak mungkin banget. Ada bunga yang mekar di musim semi, ada yang di musim gugur. Apakah bunga yang mekar belakangan itu berarti dia bunga yang buruk? Jawabannya adalah enggak. Dia cuman butuh waktu yang beda buat nunjukin keindahannya. Begitu juga kamu. Ya, mungkin saat ini kamu ngerasa telat, kayak telat lulus, telat nikah, telat mapan, atau telat-telat lainnya. Tapi pertanyaannya adalah, telat dibandingin sama siapa? Standar siapa yang kamu pakai? Kalau kamu pakai standar orang lain, kamu gak akan pernah merasa cukup. Karena di atas langit pasti masih ada langit lagi. Kalau kita terus-terusan menganggap hidup ini kompetisi, kita bakal capek sendiri. Terus gimana caranya biar kita itu bisa berhenti merasa lagi balapan? Yang pertama, mulai sekarang coba fokus ke progres diri sendiri aja. Satu-satunya orang yang perlu kalian kalahkan adalah diri kalian sendiri yang kemarin. Kalau hari ini kamu selangkah lebih baik dari kemarin, itu udah kemenangan yang sangat besar. Nah, kedua,
Sadari kalau setiap orang punya jam masing-masing. Di dunia ini ada orang yang jadi CEO di usia 25 tapi meninggal di usia 50. Ada yang baru jadi CEO di usia 50 tapi hidup sehat sampai usia 90. Kamu nggak telat teman-teman, dan kamu juga nggak kecepatan. Kamu pas di waktu kamu sendiri. Nah, nomor 3 adalah mulailah kasih izin ke diri sendiri untuk nafas. Kasih izin ke diri sendiri buat gagal tanpa harus ngerasa jadi pecundang. Karena di hidup yang asli, kegagalan itu bukan tanda kamu kalah, tapi tanda kamu lagi belajar cara yang baru. Orang yang nggak pernah gagal itu cuman orang yang nggak pernah berani jalan. Aku pengen kamu tarik nafas dalam-dalam sekarang, coba rasain detak jantung kamu masih di sini, kamu masih berjuang, dan itu udah sangat keren banget. Jangan biarkan angka di rekening, jumlah followers, atau status jabatan jadi satu-satunya takaran nilai pada diri kamu. Kamu jauh lebih berharga dari sekedar pencapaian-pencapaian itu kok. Hidup itu perjalanan, bukan perlombaan. Sekali lagi, hidup itu perjalanan, bukan perlombaan. Nikmatin setiap pemandangannya. Kalau misalnya capek, ya istirahat, bukan malah nyiksa diri sendiri buat lari lebih kencang padahal kaki kamu lagi luka. Gak ada yang bakal ngasih kamu piala di akhir hidup cuman karena kamu berhasil nyalip tetangga kamu. Yang ada, kita cuman bakal nyesel karena lupa bahagia gara-gara terlalu sibuk ngelihat ke samping. Jadi, buat kamu yang malam ini masih overthinking, yang masih ngerasa paling belakang, peluk diri kamu sendiri teman-teman. Bilang makasih karena udah bertahan sejauh ini, dan kamu nggak perlu jadi lebih hebat dari siapapun besok pagi. Cukup jadi manusia yang lebih damai sama keadaanmu sendiri. Pelan-pelan aja ya, gak apa-apa kok. Gak ada aturan yang bilang kamu harus sukses di umur sekian. Yang penting, kamu tetap jalan, tetap berbuat baik, dan tetap jadi manusia yang punya hati. Terima kasih banyak yang udah meluangkan waktu buat dengerin obrolan singkat hari ini. Aku harap setelah dengerin ini, kamu bisa lebih sayang sama diri kamu sendiri dan gak ngerasa lagi perlu balapan sama siapapun. Kamu hebat dengan cara kamu sendiri. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya teman-teman. Jangan lupa bahagia untuk hari ini. Cuman suara biasa tapi semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.